Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya, luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, artinya bersyukur begini. Karena ibadah kita bukanlah ibadah yang ada di dalam kedukaan ya. Ibadah dalam kedukaan aja ibadah yang kita tetap memberikan pujian buat Tuhan. Apalagi dalam ibadah yang hari Minggu merupakan sebuah perayaan, betul ya? Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara munculkan sebuah sebuah mimik wajah yang benar-benar bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, ya ini agak bergema. Bisa dikurangin ehonya ya. Oke. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau share nih. Saya mau berbicara mengenai janji Tuhan terhadap orang benar. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu Saudara orang benar atau bukan? Ya, di dunia ini ya ada orang yang berkenan, ada orang benar dan ada orang fasik. Ya, kalau saudara tahu orang fasik itu orang yang apa saudaraku? Orang mengatakan begini, orang fasik itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang fasik itu agak mirip dengan orang ateis, betul ya? Tapi sebenarnya orang fasik itu bukan ada di luar loh. Kadang-kadang tingkah laku kita seperti orang fasik. Betul ya? Nah, orang fasik itu adalah mereka adalah orang yang berdosa namun gak mau mengakui dosanya. Ya, atau dalam arti lain bahwa orang fasik adalah orang yang disebut juga orang yang beriman, orang yang tidak beriman, ya, mereka mengetahui adanya Tuhan, tapi mereka nggak mau mentaati setiap peraturan atau firman Tuhan. Itu adalah orang fasik. Ya, orang fasik di dalam dunia ini, saudaraku, itu semakin apa ya? Semakin banyak. Saya berharap jangan sampai, makanya Alkitab bilang apa? Kamu jangan berbahagialah orang yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Nah itu kan duduk di jalan orang berdosa, ya kan? Nah artinya gini loh, kita punya sebuah perbedaan dalam cara hidup kita. Amin. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, disitulah kita sedang menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda dengan orang-orang fasik. Jangan sampai kita duduk di tempat ini setiap hari Minggu, tapi kita mengadopsi kehidupan orang-orang fasik. Dunia ini bukan semakin baik, betul nggak? Ya kan? Dunia ini bukan semakin baik, saudaraku. Ya, dunia ini penuh dengan kejahatan dan penuh dengan kefasikan. Dan dunia ini bukan satu tempat yang sangat menyenangkan bagi mereka, bagi kita nih, yang berusaha untuk menghidupi kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Nah, untuk menghidupi dalam kebenaran itu, sepertinya kita nggak diterima di satu dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan orang-orang fasik, betul ya? Seolah-olah kalau kita melakukan sesuatu yang benar, kita itu jadi sesuatu yang aneh. Saya kasih contoh begini ya, banyak orang-orang yang melanggar peraturan. Saya berharap dalam jemaat Tuhan di tempat ini nggak ada. Salah satu contohnya begini aja deh, waktu kita berkendaraan di lampu merah. Jalanan sepi, tapi itu menunjukkan itu lampu merah. Gitu loh. Seharusnya lampu merah kita harus gimana sih? Seringkali kita tuh berpatokan gini, lampu merah, kita lihat kiri kanan, gak ada polisi, aman, ya kan? Seringkali kita berpikir seperti itu. Ada juga begini saudaraku. Satu kali saya pernah berkendaraan. Di lampu merah saya berhenti sendirian saudaraku ya. Karena pas kan lampu hijau ya. Tapi itu masih sepi. Di kiri kanan kan ada perapatan masih sepi. Itu orang di belakang klaksonin saya terus. Neng. Saya kadang-kadang kesel. Apakah mereka buta warna? Maksud saya begini loh. Jangan sampai kita itu seperti yang begitu. Paham? Ini hanya hal yang kecil, yang contoh yang simpel aja dah. Ya, yang orang anggap remeh gitu. Yang penting gak ada polisi. Nah, kayaknya sih di sini tampang-tampangnya banyak pelanggar-pelanggar lalu lintas nih. Ya. Naik motor gak apa-apalah. Ya. Nah, ini satu pengalaman lagi nih buat saya nih. Ini jangan ditiru ya. Saya pernah melanggar lalu lintas. Naik motor. Ragu-ragu. Hati bilang harus tunduk dong. Taat biar gak ada yang ini dong.
Antara maju dan tidak gitu loh ya. Tapi karena udah kenceng motornya agak pelan, jadi pelan. Jadi itu antara udah melewati lampu merah, tapi di tengah-tengah tiba-tiba gak ada siapa-siapa, keluarlah dari pos polisi, ada polisi keluar. Polisinya itu manggil saya, sini. Kamu tahu gak itu lampu merah? Saya tahu Pak itu lampu merah. Kenapa? Nanggung Pak, saya bilang. Ya udahlah singkat cerita karena udah jam 6 sore ya udah lewat ya. Tapi mulai dari situ saya mulai belajar. Belajar apa? Itu hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Ya, kan biasanya gini loh, bagaimana kita bisa tunduk dengan sebuah peraturan yang besar. Kalau kita nggak pernah belajar tunduk dengan peraturan-peraturan yang kecil. Betul nggak? Nah kalau kita hal-hal yang kecil kita perhatikan, kita tunduk peraturan bukan karena ada polisi dan tidak polisi, tapi kita memang harus taat. Karena itu menggambarkan, mencerminkan orang benar. Orang benar bukan hanya taat dan menunjukkan kehidupannya bukan hanya dalam gereja, dalam rumah, tapi di luar ditunjukkan juga. Kita adalah sama. Bukan orang fasik, kita orang benar. Artinya begini saudaraku, memang untuk menjadi orang benar kadang-kadang gak bisa, susah diterima di dalam lingkungan. Betul enggak ya? Ya, susah diterima di dalam lingkungan. Seringkali kita yang melakukan sesuatu yang benar, tapi ada banyak orang-orang yang gak mensupport, yang gak mendukung. Mereka menganggap bahwa sekarang hidup benar itu bukan lagi sesuatu yang apa ya, relevan di zaman sekarang. Betul enggak? Orang bisa korupsi besar-besaran. Ya itu hal yang biasa gitu loh. Ya KPK-nya aja korupsi, betul ya. Nah bagaimana dengan yang lainnya? Nah artinya gini loh, bahwa kita nggak memperdulikan untuk hal-hal yang di sana. Tapi kita mau belajar untuk apa? Untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan itu bukan buat diri kita, tapi untuk Tuhan. Kalau kita mentaati hal yang kecil aja saudaraku, saya percaya itu menyukakan hati Tuhan. Betul ya? Kita sedang merealisasikan, mengaplikasikan kehidupan surga turun ke bumi melalui kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil, justru ya Tuhan perhatikan hal yang kecil itulah. Ketika kita mulai taat, mulai tunduk, maka kita belajar. Untuk apa? Untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ternyata hidup berkenan Tuhan itu merupakan sebuah proses dan belajar. Untuk hal-hal yang kecil, sekalipun kita ini apa ya, sekalipun dalam lingkungan gak mendukung. Saya teringat nih, mendadak saudaraku, waktu saya sekolah di SMK di Semea saudaraku. Itu kan paling banyak kan wanitanya ya, kalau Semea itu SMK. Ya. Jadi saudaraku, itu ada seangkatan saya itu kurang lebih itu ada 6 kelas saudaraku. Ada 3 kelas, ya ada 3 kelas. 3 kelas. Nah, satu kali mereka bersepakat, habis Sinca, besok jangan masuk. Kita bolos lagi, kita pergi ke Dufan. Itu 3 kelas kompak semua saudaraku. Saya tahu saudaraku, itu adalah apa? Saya tidak mau ngikuti gitu loh. Kalau kamu gak ngikuti berarti kamu gak kompak. Bukan temen gitu loh. Tapi hari itu saudaraku, tiba-tiba saya masuk ke sekolah, prianya hanya saya sendirian. Yang ternyata dalam satu kelas itu hanya 5 orang atau sampai 8 orang. Yang lainnya semuanya itu saudaraku kurang lebih ada 80 orang bolos semua. Dan saya hanya sendiri itu pada waktu itu. Dan semua teman-teman saya bilang, nih gimana sih kamu dan sebagainya. Dan puji Tuhan saya gak ikut saudaraku. 1 minggu mereka dijemur terus saudaraku. Dan orang tua dipanggil. Dan selama 1 minggu itu saudaraku, kelas kosong. Dan kelas kosong keuntungan buat saya. Kenapa? Gurunya gak mau ngajar. Jadi ada kebebasan. Nah, maksud saya begini loh. Ya kadang-kadang kita untuk melakukan sesuatu yang benar, kita nggak didukung. Kita nggak perlu dukungan orang lain untuk kita melakukan sesuatu yang benar. Karena DNA kita adalah orang benar. Dan orang benar harus memunculkan kehidupan yang benar. Amin. Supaya dalam kehidupan yang benar itu, kita mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Kalau mendapatkan perkenan di hati Tuhan artinya apa? Tuhan suka dengan gaya kita. Ya, gua suka gaya lu. Tuhan suka dengan gaya kita. Kalau Tuhan suka dengan gaya kita, saya percaya apapun yang engkau naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kitab Mazmur pasal 37
ayat yang pertama hingga ayat terakhir, saya hanya baca di ayat yang ke-23, 26. Ya, sebenarnya kalau nanti saudara di rumah bisa baca secara utuh dan lengkap, Mazmur 37 ini bicara mengenai kebahagiaan orang fasik. Kebahagiaan orang fasik itu apa? Semu. Ya, seolah-olah tuh dia bahagia gitu loh, seolah-olah padahal dia nggak bahagia. Ya, nah ini sebuah perbandingan antara kebahagiaan orang benar dan kebahagiaan orang fasik, saudaraku. Ya, kita lihat ya sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Oke, ya kita sama-sama baca ya, 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya berkat. Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berkenan, orang yang benar hidup di tengah-tengah dunia ini mengalami himpitan-himpitan oleh orang-orang fasik. Dan saya percaya bahwa ada pembelaan daripada Tuhan. Ketika kita hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pemazmur memberikan suatu perbandingan antara kehidupan orang benar dengan orang fasik. Bahkan Daud mengungkapkan sebuah realita kehidupan, bahwa kehidupan orang benar tidaklah terlepas dari ancaman orang fasik. Walaupun mereka dalam ancaman, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar atau orang yang berkenan di hatinya. Amin. Sekalipun dia ada dalam bahaya, sekalipun dia ada dalam ancaman-ancaman orang-orang fasik yang berusaha untuk meruntuhkan, menghancurkannya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia hadir dan dia membela kita. Kenapa? Oh ya, kalau Tuhan ada di pihak kita siapa? Siapa lawan kita? Persoalannya, saudara Tuhan berpihak pada orang yang benar atau pada orang yang fasik. Kalau kita benar, Tuhan akan membelanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang ini bicara mengenai kebahagiaan. Ya, ternyata ada kebahagiaan orang benar. Kenapa? Karena ada janji Tuhan terhadap orang benar atau orang yang berkenan kepada Tuhan. Bicara bahagia, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara bahagia enggak? Ini yang bicara di depan semua nih. Bapak Ibu Saudara bahagia enggak? Ah, yang benar. Bahagia itu kan relatif sebenarnya. Ya enggak? Ada orang punya segala-galanya, dia belum tentu bahagia. Tapi ada orang yang hanya diajak ke Alfamart aja udah bahagia banget. Buat dia adalah sesuatu yang luar biasa, dia bahagia. Oh, berarti kebahagiaan itu merupakan tanggung jawab kita. Betul ya? Kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang di luar. Tapi kebahagiaan itu merupakan sebuah keputusan yang kita ambil. Saya tetap mau bahagia. Amin. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tanggung jawab kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau duduk, engkau banyak pergumulan-pergumulan di dalam otakmu, di dalam pikiranmu, di dalam doamu. Tapi engkau bisa tetap memutuskan, saya tetap happy. Buatlah bahagia dirimu sendiri. Karena kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Suami tidak bisa membahagiakan istrinya dan sebaliknya istri tidak bisa membahagiakan suaminya. Saya akan bahagia kalau suami saya begini, saya begitu dan enggak bisa. Kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita. Kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Amin. Nah, karena itulah makanya Tuhan bilang kebahagiaan orang fasik yang seolah-olah mereka bahagia, mereka punya segalanya, ternyata enggak bahagia. Ada hukuman buat orang fasik dan ada ada ganjaran buat orang fasik dan ada upah buat orang benar. Nah, ini yang kita akan pegang. Janji Tuhan ya untuk orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang pertama, Alkitab bilang di dalam ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang pertama, Tuhan membimbing hidup orang benar. Amin. Yang pertama, Tuhan membimbing hidup orang benar. Artinya begini, tidak dibiarkan orang benar hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan. Tuhan tidak pernah membiarkan sekalipun saudara tinggal di dalam lingkungan yang tidak mendukung saudara hidup di dalam kebenarannya, yang tidak mendukung saudara untuk hidup benar,
Saya percaya Tuhan tetap membimbing kehidupan orang benar. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bimbing kita, kita harus belajar untuk trust, untuk mempercayai bahwa bimbingan Tuhan itu selalu membawa dampak yang baik buat hidup kita. Sekalipun Tuhan bimbing kita masuk ke dalam lembah kekelaman, kalau Tuhan yang membimbing kita, maka Tuhan bisa mengubah lembah kekelaman jadi lembah yang penuh dengan sukacita. Kalau Tuhan membimbing kita masuk ke padang gurun, saya percaya Tuhan bisa munculkan mata air di tengah-tengah padang gurun. Saudara teringat Kak, ketika ada sebuah kisah, ketika bangsa Israel harus keluar dari perbudakan dari Mesir, itu bangsa Israel itu diarahkan, dibimbing oleh Tuhan. Setiap langkah dan setiap tempat Tuhan yang menetapkannya. Supaya bangsa ini tidak salah melangkah, salah tempat. Sekalipun sepertinya tempat itu kok ada waktu bangsa Israel keluar, dia harus berhadapan dengan satu daerah yang namanya Marah. Dia tidak mendapatkan air, ada air pun itu airnya rasanya pahit. Bangsa Israel tidak menyadari ketika Tuhan yang membimbing, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Sekalipun kita melihatnya ini enggak baik kondisi ini Tuhan, ini enggak baik. Tapi kalau Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang menetapkannya, Tuhan mengarahkannya, saya percaya itu yang terbaik buat hidup kita. Ingat, Tuhan membimbing kita. GPS aja kadang-kadang suka salah mengarahkan kita, betul enggak? Ya kan? Belok kiri, belok kanan, belok kiri. Belok kiri kuburan. Belum waktunya, misalnya gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang membimbing kita, saya percaya dia nggak pernah salah. Kalau Tuhan yang mengarahkan kita, dia nggak pernah salah. Tapi Tuhan ini di depannya ada jurang, Tuhan bisa buat mujizat. Air dia bisa belah jadi apa? Air laut dia bisa belah supaya bangsa Israel lewat. Kenapa? Yang bimbing adalah Tuhan. Makanya pemasmur mengatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar. Kalau hidupmu benar, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, maka setiap hari bangun pagi pun Tuhan mengarahkan membimbing engkau. Karena dia adalah gembala kita yang baik. Dia mengarahkan hidup kita. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, seolah-olah gak ada jalan keluar nih. Ya, seolah gak ada jalan keluar. Buat Tuhan selalu punya solusi. Ya, di dalam Tuhan selalu apa? Ada jawabannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hiduplah berkenan supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Supaya apa? Tuhan bisa membimbing hidup kita sebagai orang-orang yang mau hidup dalam kebenarannya. Kehidupan orang benar ada dalam bimbingan Tuhan dan ia mengarahkan orang benar di jalan yang harus ditempuhnya. Bahkan Tuhan akan meneguhkannya sehingga jalan-jalan orang benar akan menyukakan hati Tuhan. Amin. Persoalannya kan kadang-kadang kita nggak mau, kita lebih suka mengarahkan diri sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak mau dibimbing. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, saya seringkali kalau naik berkendaraan dengan istri saya selalu ingatkan saya, ikutin GPS. Kadang-kadang kenapa saudaraku? Saya udah tahu jalan tapi saya gunakan GPS, saya mau cari jalan yang ini. GPS nyala mulu, belok kiri, nggak mau lurus. Nah, ini contoh ya. Belok kiri, nggak mau lurus. Waktu diarahkan lagi, putar balik, nggak mau, maunya lurus. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Kalau Tuhan bimbing, belok kiri, yes kiri. Belok kanan, ya belok kanan. Jangan belok kanan, nggak mau Tuhan. Saya maunya ke kiri dan sebagainya, enggak. Tapi kalau orang benar itu paham, mengerti. Kalau orang yang berkenan itu paham, mengerti. Bahwa hidupnya dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan arahkan, dia akan ikuti. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengikuti arahan dan bimbingan Tuhan, disitulah jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Udah diarahkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat gak? Kalau saudara bertanya kepada seseorang, lalu orang itu bilang, kamu harus belok kiri. Enggak, saya tahu kok belok kanan. Kamu harus belok kiri. Enggak, orang belok kanan. Orang itu kesel enggak? Kalau lu tahu kenapa lu nanya? Kadang-kadang suka begitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kan membuat orang kesel. Tapi kalau belok kiri ya, kita ngikutin. Nah, ternyata orang yang memberikan arahan itu, dia juga senang. Kenapa? Diikutin. Nah, maksud saya gini, ketika engkau mengikuti cara-cara Tuhan, bimbingan Tuhan, arahan Tuhan,
maka engkau sedang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya. Yang kedua, bahwa janji Tuhan untuk orang hidup yang berkenan kepadanya adalah begini. Alkitab bilang ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, ternyata yang kedua, janji Tuhan terhadap orang benar? Tuhan menopang kehidupan orang benar. Orang benar tidak mungkin tidak bisa jatuh. Ketika kita menjadi orang benar, kita melakukan segala sesuatu benar, menghidupi firman Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang hebat, super, kuat. Betul? Ya nggak pernah jatuh, enggak. Sekalipun kita melakukan kebenarannya, sekalipun kita ada dalam kebenarannya, sekalipun kita hidup berkenan di hati Tuhan, tapi bukan berarti kita mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Ya, kenapa? Karena orang benar bukan orang yang tidak bisa gagal. Namun tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Amin. Saudara perlu tahu enggak? Saudara tahu enggak kenapa ada tiang di sini? Ini mengganggu sekali sebenarnya. Betul ya Bung ya? Harus kita hancurin, betul enggak? Betul? Kalau dihancurin, roboh. Kenapa? Karena tiang ini menopang. Makanya bangunan ini tetap kuat. Nah, Tuhan itu menopang kehidupan kita. Jadi saudara, coba, kalau saudara berdiri, kalau saudara bergeser begini, atau saudara miring begini, saudara mau jatuh enggak? Bagaimana caranya enggak jatuh? Pegangan. Perlu ada topang, kalau saudara begini kan lebih enak nih. Betul kan? Kenapa? Ada topangan. Ya kan? Kalau saya berdiri begini, enggak ada topangan, kalau saya begini, jatuh enggak? Nah, kalau begini saya jatuh enggak? Kenapa? Ada topangan kan? Tapi kalau saya berdiri gini, jangan coba-coba saya begini. Kenapa? Nyungsep. Maksud saya begini, waktu orang benar yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti dia nggak menderita. Dia tetap bisa menderita. Dia tetap punya pergumulan. Dia tetap punya masalah. Tapi pada waktu dia gagal, dia jatuh, dia nggak sampai tergeletak, tapi Tuhan menjadi sandarannya. Sehingga apa? Waktu dia jatuh begini, dia gampang bangun lagi. Jatuh lagi, dia gampang bangun lagi. Kenapa? Dia nggak sampai tergeletak. Tapi kalau orang jatuh tergeletak, dia duduk dulu. Kenapa? Aduh sakit, ya kan? Baru bisa berdiri. Tapi kalau orangnya jatuh lalu ada yang topang, dia nggak sampai tergeletak. Tuhan itu adalah penopang hidupmu. Kalau engkau gagal, kalau engkau jatuh, engkau tidak dibiarkan sampai tergeletak dan terkapar. Tapi tangan kanan Tuhan yang menopang engkau, yang mengangkat engkau, bahkan dia merangkul dan menggendong engkau. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo belajar. Menghidupi kebenaran, belajar hidup berkenan. Cari tahu apa sih yang Tuhan suka dalam hidup kita. Cari tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menetapkan langkah kita, membimbing kita, dan Tuhan menopang kita. Ya. Jadi waktu kita jatuh, waktu kita banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran, Tuhan nggak sampai jatuh tergeletak, saudaraku. Kita punya Tuhan yang menopang. Saudara ingat gak? Pernah baca gak? Pernah dengar gak? Ada sebuah kisah tragis yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Yang terjadi di daerah Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Satu keluarga bunuh diri. Saudara bayangkan. Ini yang membuat hati saya sedih banget. Sedihnya kenapa? Anaknya masih kecil. Umurnya masih belasan tahun. Yang kecil itu kurang lebih 13 atau 14 tahun. Dia bunuh diri masa ikat tangan bapaknya sama anak perempuannya saling mengikat. Tangan ibunya sama kakak laki-lakinya itu mengikat. Lalu mereka berpegangan langsung terjun. Saya bilang, aduh ternyata ditelusuri, saya nggak tahu ya. Tapi disampaikan dalam berita itu mereka terlibat hutang online. Kadang-kadang saya jengkelnya begini, kalau mau bunuh diri aja sendiri, jangan ajak anak-anaknya. Anak-anak masih punya masa depan. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Ya, artinya begini, ternyata memang orang ini belum kenal Tuhan. Kalau orang yang sudah kenal Tuhan, Tuhan gak pernah biarkan kita tergeletak. Waktu kita ada sebuah pergumulan begitu berat, saya percaya tangan Tuhan menopangnya. Mungkin tanpa kita sadari Tuhan bicara, nak bersandar di bahuku. Coba istri-istri, paling nyaman kalau bersandar di bahu suami kan? Oh belum tentu juga.
Saya harus tanya istri saya, Laura, enggak lah. Gini loh, ini keluar dari konteks nih ya. Saya mau ngajarin nih, termasuk buat saya. Walaupun pernikahan kita tuh udah lama, coba kita ciptakan hal yang romantis. Biasa dulu, kalau dulu pacaran, ayo sandal di dada, dirangkul. Sekarang waktu istri sandal di dada, apain sih lu? Nah, berat. Apaan sih lu? Sandal saya gerah nih, gerah gitu loh. Nah, maksudnya gini lah, ya ini gambarannya sebenarnya gini loh, itu baik juga loh. Karena kenapa, ini keluar konteks ya, keluar dari khotbah ya, cuma menggambarkan aja. Istri itu dibuat dari tulang rusuk supaya dada kanan ini bisa disediakan buat kepala istri kita. Gini loh, tetapi jangan sampai waktu kita rangkul, ini kurang ajar dulu ya, lu kemarin, nah enggak. Nah maksud saya gini, ini gambaran aja ya, dia tuh Bapak sebenarnya. Kita ini kan calon mempelainya Tuhan Yesus, ya kan. Waktu kita ada dalam sebuah pergumulan, ya, dia menopang kita, itu artinya apa? Dia memberikan bahunya untuk kita sandarkan kepala kita kepada dia. Romantis banget kan dengan Tuhan, seharusnya begitu. Memang kita gak merasa seperti itu, tapi waktu engkau datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulanmu, engkau menangis, engkau menyembah Tuhan, disitulah waktunya Tuhan itu sedang membuka tangannya dan dia membiarkan bahunya itu dibasahi oleh air matamu. Wes mantap. Haleluya. Puji Tuhan. Ya memang kita harus kadang-kadang harus romantis dengan Tuhan. Ya, oke yang ketiga lanjut. Ya. Coba nanti suami-suami di rumah kalau istri nggak mau paksain aja dulu untuk sementara. Ayo deh sandar dulu gitu loh. Ya, rasakan bahu saya gitu loh. Ya. Tapi maksud saya gini lah, inti kebenarannya adalah begini. Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita sampai jatuh terkapar, sampai kita nggak bisa apa-apa. Tuhan nggak akan pernah biarkan gitu. Orang lain bisa membiarkan itu. Tapi Bapak nggak pernah membiarkan itu. Dia topang kita, dia rangkul kita, dan dia biarkan kita ini menopang. Dia menjadi topangan buat kita. Supaya apa? Supaya kita tetap waktu jatuh kita nggak sampai terpuruk. Tapi bangun lagi, bangkit lagi, dan bangkit lagi. Yang terakhir, ya Tuhan memelihara orang benar dan keturunannya. Ya, Alkitab bilang gini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daud pada menuliskan Mazmur 37 berarti usianya sudah tua. Ya. Tapi ini menjadi sebuah pengalaman. Dia katakan ini, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang ketiga, Tuhan memelihara orang benar dan keturunannya. Jadi pemeliharaan Tuhan nggak hanya sampai di kita. Waktu kita melakukan satu kebenaran, sebenarnya gaya hidup kita setiap hari kita menyatakan kehidupan yang benar, mengaplikasikan firman Tuhan melalui gaya hidup kita, itu kita sedang mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Ya. Nah ketika kita mewariskan anak cucu kita tanpa kita mungkin membicarakannya, tapi melalui gaya hidup kita itu, mereka seperti melihat sebuah video yang mereka tiru dari hidup kita. Nah ketika mereka meniru gaya hidup benar dari kita, maka bukan kita saja yang berkenan, tapi anak kita berkenan. Lalu dia melakukan juga sampai cucunya berkenan. Dan makanya Daud bilang, orang yang berkenan kepada Tuhan, anak cucunya nggak akan minta-minta roti. Kalau saudara baca selanjutnya, bahkan dia punya belas kasihan untuk meminjamkan orang. Artinya pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita. Alkitab bilang janjinya anak cucu kita nggak akan minta-minta roti. Amin. Ada sebuah perbandingan survei dari seorang tokoh. Di tahun abad keberapa saya lupa, mereka sedang menelusuri keturunan dua orang yang namanya Jonathan Edward, yang satu Max Juk namanya. Ya, Jonathan Edward ini adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar menghidupi firman Tuhan. Sehingga dikatakan dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, ditelusurilah beberapa keturunan ya antara Jonathan
Edward bukan Jonathan Edward ya, benar ya, Jonathan Edward ya. Jonathan Edward dengan Mark Zuk yang hidup waktu itu sama-sama di zamannya, di tahunnya sama. Nah, ternyata si Mark Zuk ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dari keturunannya Jonathan Edward itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pendeta, dan ada yang jadi guru. Lalu keturunannya Mark Zuk, mereka semua adalah orang-orang yang keturunannya ada pecandu alkohol, ada yang jadi pelacur, ada yang keluar masuk penjara, ada yang jadi pengedar narkoba. Semuanya ternyata ketika di perbandingan ini, orang yang hidupnya berkenan dan benar di mata Tuhan, anak cucunya semua diberkati oleh Tuhan. Udah terbukti. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan akan membimbing hidup orang benar, Tuhan akan menopang, Tuhan akan memelihara kita. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, ya, melalui pemazmur ini kita menyadari dan mau belajar. Yang pertama, kita ada dalam naungan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu iri hati terhadap keberhasilan orang fasik. Melainkan belajarlah memiliki sikap hidup yang berkecukupan, puas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, belajar menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima agar menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kan orang benar selalu bermurah hati. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang lama, lagu lama nih, kita nyanyikan sama-sama ya.